selamat datang di bacaan pekan kali ini dari tanggal 25 September sampai dengan tanggal 1 Oktober tahun 2023. Selamat datang di bacaan pekan kali ini. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Kita mulai langsung dari hari Senin. Kita lihat bulan baru saja masuk ke Aquarius setelah melewati Pluto. Jadi kita bisa memperkirakan atau expect bahwa pada hari Senin ini akan ada emosi yang intens. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Dan emosi yang intens itu sebenarnya datang dari perasaan kita untuk butuh sekali untuk mengikuti aturan, mengikuti kebiasaan dari orang-orang yang kita anggap, kita idolakan ya. Jadi itu juga bisa atasan kita. Artinya kita nggak kepengen kan terlihat buruk di mata atasan kita atau orang tertentu, suami kita atau apapun ya. Tapi biasanya adalah orang-orang yang kita berharap kita tuh selalu nilainya bagus gitu ya. Kayak misalnya di budaya yang berbeda dari kita, kadang-kadang kita berpikir kenapa kita sampai jungkir balik segitunya, sampai berkorban kian kemari gitu buat seseorang yang belum tentu ngelihat kita sebelah mata. Tapi ya karena budaya membuat kita berpikir bahwa semua kesengsaraan kita itu worth it. Ada sesuatu yang kita ingin capai karena kita benar-benar ingin diterima, kita ingin menjadi sebaik dari tokoh atau siapapun yang kita anggap ideal tersebut. Jadi intensnya itu karena sebenarnya apa yang kita lakukan itu udah ngabisin duit banyak. Jadi kita tuh nggak untung sebenarnya. Jadi kita berkorban banyak. Bahkan kita harus menerima celaan atau sikap-sikap tidak positif ke kita, tapi ya untuk atau demi apa sih ya, demi dia atau demi itunya, apapun ya, itu juga bisa demi ideologi kita yang paling tinggi, itu juga bisa kita rela berkorban semua. Nah itu hari Senin. Hari Selasanya kita lihat bulan masih ada di Aquarius dan dia membuat T-square, tapi dia bukan focal point-nya. Focal point-nya adalah either Jupiter retro atau Uranus retro. Oposisinya adalah dengan Venus yang conjunction dengan Juno. Jadi bisa saya artikan bahwa visi kita ke depan itu ternyata harus mengorbankan sesuatu. Ternyata, dan kita berhadapan dengan orang yang menjadi atasan kita, di mana kita harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut, dan kita berharap dia mau mengganti perspektifnya, pandangannya terhadap kita, bahwa it's about choice gitu loh. Kalau kita sebenarnya udah punya choice, karena hati kita tuh sudah tahu yang berharga buat kita apa, dan ternyata memang mau nggak mau dilawankan dengan hal yang dianggap berharga oleh orang lain. Sebenarnya pihak yang harus kita lapori itu bisa mengerti, tapi bagaimanapun juga dia memiliki kewenangan lebih terhadap diri kita. Sehingga kalau kita berani menentang, maka ya kita harus mampu menjelaskan, dan kita rasional kita atau alasan kita harus bisa diterima. Kalau enggak, kita nggak dianggap mampu oleh pihak tersebut. Itu yang terlihat di sini. Nah, sebentar. Ya, ini hari Rabu bulan conjunction dengan Saturnus yang retro. Jadi ini kan memang masih musim retro. Jadi semua tuh sebenarnya serba membingungkan, serba tidak ada kejelasan. Dan pada hari Rabu ini ada bulan terlibat dalam Grand Trine, di mana dia conjunction dengan Saturnus yang retro. Jadi pada saat ini sebenarnya kita sudah berusaha
semaksimal mungkin untuk mengikuti aturan yang berjalan, tetapi aturannya sendiri memang tidak se-firm itu, tidak setegas itu, atau kita mampu melihat celah-celah di sana. Namun demikian kita merasa sebenarnya yang kita lakukan itu akan menguntungkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan dari kita. Paling tidak itu yang kita pikirkan. Jadi ada perasaan was-was, cemas, tetapi kita merasa bahwa kita berada di dalam kendali untuk menentukan langkah ke depan kita apa. Kemudian hari Kamis, bulan akan oposisi dengan Merkurius, dan ini bulan ada di Pisces. Jadi kayak kita kehilangan suara, kayak kita kehilangan alasan yang masuk akal. Jadi kita seperti membela sesuatu yang masih intangible, membela sesuatu yang belum nyata, belum real, hanya berupa gagasan gitu. Itu, tapi kita memang mau nggak mau harus berargumen, dan kalau ya, saya nggak ngelihat ini menang atau kalah, tapi kemungkinan besar dengan situasi seperti ini biasanya logika yang akan menang. It's simple, it's simply like that, it's just human. Logika pasti menang. Orang yang bicara visionary, yang vision ke depan, biasanya dia berada dalam posisi ya udah terserah kamu. Kalau kamu bisa buktiin ya oke, gitu ya. Dan kita yang digituin. Atau mungkin kita yang mengatakan itu kepada orang lain, tetapi kira-kira akan ada argumen dan tidak, salah satu pihak tidak punya fakta untuk bisa menguatkan argumen tersebut. Itu hari Kamis. Hari Jumatnya, ini adalah bulan purnama di Aries, atau kita lihat exact aspek, oposisi. Ya, tanggal 29 September, bulan purnama di Aries, atau kalau kita lihat apa artinya bulan purnama di Aries, let's see. Bulan purnama di Aries, a fiery climax approach, jadi mendekati klimaks yang berdarah-darah gitu, yang tajam, yang pertentangan yang besar. It's time to see if you've been little bit too much me. There's a tug of war going on between what you want and what someone else want. Iya, jadi memang ini argumen itu jadi tema besar pada pekan ini. But you'll have to wait a little while to see what's going to happen next. As you wait, you ask yourself if you've been handling the situation as sensitively as you could have done. If you know deep down that you've been a little rash or harsh, gone too fast or overstepped the mark, then accept that on some level you've created the situation yourself, which means you can create your own way out of it too. When this card comes out, a peak is coming and it could be fiery. Jadi clear ya, bahwa memang ini saatnya argumen. Ternyata memang penggambarannya, walaupun peaknya di hari Jumat, tetapi hari Kamis itu ceritanya udah tentang argumen, dan saya tidak terlalu menyiapkan. Nah, pada saat ini, pada saat bulan purnama di Aries di 2 derajat 33 menit, dan kalau dari Vedic kan berarti masih di Pisces ya, berarti ini antara mulai dan pengakhiran. Tapi yang jelas di sini ada T-square, di mana focal point-nya adalah Vesta, dan Vesta itu juga 2 hari lalunya punya transit dengan bulan. Jadi yang tadinya nih hari apa ya, hari Rabunya itu merasa terdukung, tapi hari Jumatnya barangkali kita harus menilik ulang. Jadi artinya apa yang kita yakini pada hari Rabu belum tentu apa yang sebenarnya kita peroleh pada hari Jumat. So just be careful.
hari Sabtunya kita barangkali memang perlu untuk istirahat dulu. Sepertinya kita akan merasa cukup lelah, butuh piknik lah, kira-kira seperti itu gambaran singkatnya. Tapi kayaknya piknik tanda petik atau istirahat atau indulge memberi hadiah untuk kita sendiri itu bukan hal yang terlalu mudah pada saat itu. Terlalu banyak yang melihat kita, ya. Bulan oposisi dengan Mars dan South Node. Kadang-kadang saya bilang Mars itu Aries ya. Kalau saya ngomong Aries nggak ada ujung pangkalnya, itu sebenarnya saya lagi berusaha ngomong Mars karena Aries itu dari Marsnya. Jadi saya kadang-kadang kalau bicaranya cepat ada pikiran lain yang lebih kuat, kadang-kadang saya suka salah ucap. Anyway, jadi hari Sabtu itu a bit messy, I'm sorry to say that. Jadi barangkali memang ada kegiatan yang menyita tenaga pada hari Sabtu, entah ada hubungannya dengan hari kerja atau tidak, tetapi ini melelahkan. Sorry to say again. Hari Minggunya hari Minggunya kita merasa rugi. Jadi anyway, kalau sudah melihat gini, hari Sabtu itu kita kayak dipaksa masuk dalam situasi kita harus memilih, kayak kita nggak ada pilihan lain, kita kemudian melakukan sesuatu melawan dari keinginan kita, melawan dari hati nurani kita. For your information, pada hari Minggunya kita akan merasa rugi. Jadi tahan aja dari Sabtu. Kalau misalnya memang bisa dihindari, hindari saja. Anything can happen anyway. Nah, hari Seninnya itu juga bulan conjunction dengan Jupiter retro. Barangkali kita juga harus berhadapan dengan bos kita, dan kita melihat bahwa kita mungkin merasa disalahkan, atau memang tidak ada situasi lain kecuali memang hanya bisa melihat bahwa kerugian itu nggak bisa dihindarkan hari Seninnya. Anyway, saya minta maaf kalau kayaknya terkesan bacaan ini sangat down banget ya. Dan ini juga bulan purnama di Aries, jadi kalau saya expect-nya memang ini bukan pekan yang mudah, tetapi pekan yang mudah sekali memprovokasi rasa marah, rasa ingin kita untuk menjadi agresif. Kalau kita mau menjadi agresif itu kan ada triggernya. Triggernya pasti bukan hal yang menyenangkan kan, gitu. Mudah-mudahan tidak begitu yang terjadi, karena interpretasi lain adalah kita masuk ke dalam situasi yang menegangkan tetapi sebenarnya thrilling. Ya, banyak hal di mana kita menghadapi tekanan yang tinggi, tetapi sebenarnya yang kita hadapi itu bukan sesuatu yang menekan kita, bukan yang membuat kita distress, tetapi membuat kita itu kayak menjadi puas karena kita melakukan sesuatu yang sangat menantang. Jadi sebenarnya ini juga ada kaitannya sama seksualitas barangkali ya. Jadi saya melihatnya tidak hanya situasi yang sangat menegangkan, tetapi juga situasi yang sangat menggairahkan. It can happen, ya, karena cerita setiap orang berbeda, tetapi planet yang berpengaruh tuh sebenarnya sama, hanya diterjemahkan dalam diri setiap orang sesuai dengan situasinya. Kalau orang tersebut tidak punya masalah terkait dengan konflik, terkait dengan kontroversi atau konfrontasi, maka barangkali justru yang dihadapi adalah kenikmatan seksual seperti yang saya sebutkan tadi. Oke? Jadi kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, dari yang kartu yang loncat, saya belum lihat Lenormand dan belum lihat Rumi, tapi nggak apa-apa, kita mulai dari sini. Coming to life. Exactly, no? Ada sesuatu yang hidup dari sini. Jadi kalau saya melihat semua ketegangan tadi barangkali adalah proses kreasi, dalam arti melahirkan. Jadi bikin anaknya ya, bukan melahirkannya, sebenarnya bikin anaknya. Proses untuk membuat sesuatu hal yang baru. Dan kalau kita lihat di sini ya,
Let your inner beauty shines. Dan ini juga saya merasa ini sangat seksual ya. Inner beauty shine ini memang sama sekali nggak ada tulisan seksual di sini, tetapi saya merasa bahwa ini kayak saat subur seseorang gitu ya. Nah, suburnya ada pihak yang akan menghasilkan laki-laki dan perempuan, dan itu bisa diartikan apapun gitu ya. Dan yang akan terjadi adalah pertemuan antara dua benih ini menjadi satu benih gitu, dua titik menjadi satu benih. You are brilliant, example of God's love, everything about you is perfect, so let your light shine and inspires others. Jadi kalau dari kartu-kartu ini saya melihatnya sangat positif. Kalau memang yang kita hadapi menegangkan atau menantang, lihat dari sisi positifnya. Proses bikin anak tanda petik ya, itu nggak ada yang mudah, walaupun sangat menyenangkan, tetapi semua membutuhkan pengorbanan ya, karena dia membutuhkan energi yang besar dari diri orang tuanya tanda petik untuk bisa menjadi jiwa yang baru. Nah, kalau dari gambar sini trust situationnya, jadi kan exactly dua pihak ketika bersatu itu kan masing-masing harus punya trust, harus mau menyediakan bagian dari dirinya untuk bisa menjadi bagian yang dari pihak yang satunya. Dan kita expecting ini adalah satu situasi yang aman gitu ya. Ketika orang menikah kan harapannya ini hubungan antara dua orang ini adalah direstui sehingga aman. But it's not always happens, no? Tapi yang jelas ada power besar terjadi di antara dua hubungan tersebut. Jadi kayak terjadi ledakan yang besar karena hubungan itu seperti bzz, gitu ya. Nah, kemudian advice-nya adalah diligent. Diligent itu artinya kan kita mengawasi apa yang akan menjadi tumbuh subur gitu kan. Kan it's very clear kalau menurut saya, memang ini saatnya tanda petik bikin anak, dan kita yang harus mengawasi supaya apapun yang kita bikin itu menjadi sehat. Dan setelah itu resultnya adalah sendiri. Jadi ini mungkin situasi ini bukan seksualitas yang dalam keseharian ya. Saya bicara semua adalah kiasan, ibarat. Jadi setelah ini terjadi dan memang destined to happen gitu ya, semuanya selesai, tugasnya selesai, and then you just go with yourself. Nggak ada hubungannya sama tanggung jawab enggak. Memang ini harus terjadi, harus jadi benih baru, dan setelah itu kita harus memeliharanya sendiri. Wow. So be careful kalau itu bukan yang kita inginkan. Be very careful kalau itu bukan yang kita inginkan. Saya harus ngingetin. Exactly. See, again, it's about sexuality. It's about gairah. Celestia Rose of Ma ini tentang bitterness menjadi love. Jadi ini antara pahit, manis, itu udah kayak nyampur jadi satu, tapi semuanya dasarnya adalah cinta. Dari Lenormand. Exactly, paling kanan. Again, it's about sexuality. About conception, exactly. Jadi ini memang waktunya bertemu sehingga terjadi konsepsi. Oke, kita lihat. Jadi ini ada progres yang sangat cepat, kita nggak bisa nahan, it just has to happen. Challenge-nya, ini karena challenge ya, ini against all odds ya. Teacher belief system. Saturnus yang retro. Jadi semua kita labrak. Kita ngelawan semua aturan yang ada. Advice-nya, difficulty completing, clinging to past success. Iya, ini memang kayaknya harus diperjuangkan kalau kita lihat dari. Jadi, kalau orang bilang, udah hentikan, selesaikan, udah jangan. Di sini advice-nya justru teruskan. Ada tugas yang orang nggak tahu, tapi itu harus
ditahan supaya selesainya nggak segera. Outcome-nya speaking out without thinking, fighting for the wrong thing. Iya. Jadi again ini kan internet terus. Jadi hasilnya adalah kesalahan. Anyway, jadi kalau saya lihat di sini ya, ada sesuatu yang kayaknya kita bertemu, kayaknya ide itu muncul datang cepat. Yuk kita ini yuk, ayo gitu ya. Terus entah kenapa ya, barangkali kesalahan kadang-kadang itu is meant to happen ya, to make something new gitu kan, untuk evolusi. Itu kan sering terjadi hal tersebut. Saya nggak tahu ini salah atau benar, tapi informasi yang datang ini. Jadi kita punya privilege, kita manusia punya privilege untuk menentukan apakah kita ingin ini terjadi atau tidak. Tetapi informasi mengenai kalau kita tidak ingin dan bisa terjadi sesuatu atau hubungan yang kemudian disesali, please be aware, udah dibilangin gitu ya. Kalau nggak mau terakhirnya penyesalan ya on your own term ya, on your own term. Kita sendiri yang bikin. Kalau kita melakukan kesalahan, kita sendiri yang bikin kesalahan. So be very careful. Saya nggak mengarahkan apa-apa, tapi be careful karena situasinya bisa terjadi demikian. Happiness is a choice you can freely make. Unhappiness is a choice you can freely make. Jadi sama, mau seneng, mau happy, kita sendiri yang bikin. Which will you choose? Terserah Anda. Oke? Semuanya kita yang ambil keputusan sendiri. Setelah ambil keputusan atau semuanya sudah terjadi, kita mau ambil happy atau nggak happy, terserah kita juga. Tergantung kita mau manage kalbu kita. Oke, Wenita Indasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.